Selamat pagi Bapak Ibu, baik yang ada di ruangan ini, di dalam ruang ibadah ini maupun umat yang ada di rumah masing-masing. Sebelum kebaktian dimulai, ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan. Yang pertama, firman Tuhan pada Minggu Prapaskah kedua hari ini akan dilayani oleh TPG Christian Siregar dengan tema Berarak Menuju Hidup Sejati. Yang kedua, kebaktian wilayah virtual akan diadakan pada hari Rabu, 16 Maret 2020 pukul 19.30 dengan tema Hidup ini adalah kesempatan. Diharapkan umat dapat mengikutinya sesuai wilayah masing-masing. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam Warta Jemaat Digital. Yang ketiga, kebaktian lansia akan diadakan pada hari Kamis 17 Maret 2020 pukul 10 pagi. Opa Oma dapat mengikutinya secara virtual di kanal YouTube GKI Kepaduri. Yang keempat, sehubungan dengan berlangsungnya pendidikan persiapan kependetaan bagi kader pendeta GKI di Jemaat GKI Kepaduri dari tanggal 13 Maret sampai 10 Juli 2022, kami memperkenalkan Saudara Ishak Abimanyu. Saya persilakan Saudara Ishak Abimanyu untuk memperkenalkan diri kepada jemaat. Silakan. Halo, selamat hari Minggu, Oma, Opa, Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Ishak Abimanyu, kader pendeta GKI yang akan menjalani praktek jemaat di GKI Kepaduri selama 4 bulan ke depan. Salam kenal. Kiranya praktek di sini kita dapat berkenalan lebih lanjut. Saya dapat belajar banyak dari Ibu Bapak, Opa Oma, rekan-rekan sekalian. Dan kiranya selama 4 bulan ke depan kita dapat saling memberkati satu sama lainnya. Mohon bimbingannya, kalau misalkan kita ketemu di gereja atau di jalan, mohon saling sapa. Karena mungkin kan saya masih baru, belum terlalu kenal, baru bertemu beberapa orang. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Terima kasih Saudara Ishak. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Umat Tuhan, 2 lilin sudah dinyalakan, pertanda kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Dengan bersyukur atas tuntunannya bagi kita, kini marilah kita menaikkan pujian bagi Dia yang layak kita sembah dan agungkan. Saya undang umat untuk berdiri. Yesus
Umat Tuhan, marilah kita memasuki ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Kita dahulu sudah mati karena dosa dan hidup mengikuti jalan dunia ini. Kita hidup di dalam hawa nafsu dan menurut kehendak daging. Tetapi oleh karena kasih-Nya, Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ia mau supaya kita sepenuhnya menyerahkan hidup kepadanya. Namun seringkali kita lebih memilih kenyamanan dan keamanan daripada kesediaan untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan mengungkapkan penyesalan kita secara pribadi. Umat diundang untuk berdoa secara pribadi. Kami datang dalam penyesalan kami, ya Tuhan. Kami sadar bahwa kadangkala kami gagal untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Kami mementingkan diri kami dan kenyamanan kami serta keamanan diri sendiri. Kasihanilah umat-Mu ini, ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Berilah belas kasih-Mu agar kami beroleh hati yang baru, yang selalu tertuju pada kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saya undang umat untuk berdiri. Setiap orang yang datang memohon ampunan dan pertolongan, Tanganmu Sang Juru Selamat dunia, berkarya di dalam sentuhan teman. Selamatlah umat-Mu ya Tuhan, baik jiwa dan ragu pulihkan segera, lepaskan damai yang dihimpit duka, sehingga yang gundah merasa lega. Umat Tuhan, dengarlah berita pengampunan yang melegakan bagi kita semua dari 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Yesus Mesias Israel, Yesus engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru Selamat Engkaulah. Biarlah kami mengerti bahwa telah Engkau beri damai sentosa yang penuh, hanyalah oleh kurban-Mu. Ajari kami kasih-Mu, juga memikul salib-Mu, rela bersaksi tak segan bahwa Engkaulah yang menang. Biar semua mengerti damai kekal yang Kau beri. Oh Juru Selamat dunia, Yesus Kau Raja semesta. Mari berdoa. Saat ini kembali kami datang di hadapan-Mu Bapa, dalam rangkaian Minggu Prapaskah,
kami ingin mengingat penderitaan Tuhan bagi kami. Dan saat ini kami kembali ingin mengingat hal itu dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu bagi kami, ya Bapa, agar oleh Roh Kudus kami diberikan hikmat, sehingga kami beroleh pengertian yang benar akan firman Tuhan, menghayati makna penderitaan, bahkan kematian Kristus di kayu salib, agar dengan demikian kami boleh meneladani Tuhan, menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bimbinglah kami agar kami boleh senantiasa taat kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Terpujilah Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Injil menurut Lukas pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Dengarkanlah pembacaan Injil Tuhan. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga, Aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, Aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, ada hal yang menarik dalam bacaan kita. Saudara-saudara lihat enggak? Ada yang lihat di dalam Alkitab? Kan tadi kita sama-sama udah baca ya.
Ibu lihat nggak? Oh, nggak lihat dia. Karena ya baca teks. Bapak lihat, Pak Robi lihat. Apa yang menarik coba? Di dalam Alkitab kita tadi dikatakan, ayat 31, ada beberapa orang Farisi ya. Farisi itu kan terkenal dengan kaum hipokrit gitu ya. Kalau dalam Alkitab, wah kalau tanya Farisi, wah hipokrit, munafik. Beberapa orang Farisi yang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata kepada Yesus, pergilah. Sebab Herodes akan membunuhmu. Saya mau tanya, baik nggak Pak Ir? Baik nggak tuh? Kalau ada orang bilang, pergi nanti kamu mati lu di sini. Pergi. Baik nggak? Baik ya. Nah, ini luar biasa loh. Biasanya kan Farisi itu ya bisa ada 3 opsi ya, 3 kemungkinan. Yang pertama nih, bisa saja orang Farisi itu mengatakan begitu, pergilah nanti kamu dibunuh Herodes di sini. Bisa saja itu munafik. Ya, pura-pura baik. Ya. Atau yang kedua, mereka ngomong begitu, ya, sebetulnya mau ngusir secara halus. Ya, jadi pakai bahasa pergilah, karena nanti kamu akan dibunuh oleh Herodes di sini. Yang ketiga, mungkin juga mereka mengatakan begitu ya memang tulus. Jadi tidak semua orang Farisi itu munafik. Bahwa ya ada sebagian orang Farisi yang dikritik oleh Tuhan Yesus bahwa mereka munafik, ya betul ada. Tapi nggak semua. Yang ini, yang di dalam teks bacaan kita ini, mungkin termasuk yang tidak munafik, mungkin. Mereka dengan tulus mengatakan, pergilah. Nanti Herodes membunuh kamu di sini. Lalu saya melihat, Bapak Ibu sekalian, ketika saya membaca teks ini, ada sesuatu hal lain yang menarik, yang tidak kalah menarik dari ayat 31 itu. Yaitu bagaimana Tuhan Yesus menjawab keinginan orang-orang Farisi itu. Bagaimana Yesus menjawab? Intinya gimana? Dia bilang, aku harus ada di sini. Hari ini, lusa, dan hari ketiga selesai. Artinya apa? Yesus menolak keinginan mereka untuk pergi dari Yerusalem. Yesus meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Walaupun kalau dari ucapan Yesus yang berikutnya, Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku merindukanmu seperti seekor induk ayam merindukan anaknya untuk ada di bawah kepak sayapnya. Tapi engkau malah menolak, engkau malah membunuh nabi-nabi. Artinya Yesus sadar betul, kalau dia teruskan perjalanannya di Yerusalem itu, kematian itu udah di depan mata dia. Lalu saya berpikir keras, kenapa ya Tuhan Yesus kok tetap pergi? Kalau mungkin kita diperhadapkan pada situasi itu, ya, mungkin pergi, ya juga ya, gitu ya. Mendingan balik aja deh. Udah langsung balik arah gitu ya. Tapi Yesus enggak.
Saya mencoba merenungkan apa yang membuat Tuhan Yesus pada waktu itu meneruskan perjalanannya. Terlepas bahwa dia adalah manusia dan Tuhan, 100% manusia dan 100% Tuhan. Dan saya menemukan jawabannya ketika saya menggali 4 cara berpikir manusia pada umumnya. Cara berpikir yang pertama adalah cara berpikir yang disebut dengan naturalis. Orang naturalis yang berpikir secara naturalis, ketika dia berhadapan dengan satu persoalan atau satu kenyataan, dia cenderung ngeflow istilahnya ya, ikut arus saja. Ya udah, gimana baiknya deh, gitu ya, gimana baiknya. Itu naturalis, ngeflow, alamiah saja. Cara berpikir yang kedua adalah cara berpikir orang rasionalis. Orang rasionalis ini berpikir, tar dulu, ya, pikir dulu, ya, mengingat, memperhatikan, mempertimbangkan, memutuskan. Bahasanya Pak Robi lah ya, bahasanya seorang pengacara atau jaksa. Memperhitungkan segala sesuatu, kemungkinan-kemungkinannya gimana, peluang-peluangnya gimana. Kalau peluangnya lebih besar untuk selamat, ya milih itu. Tapi kalau resikonya lebih besar, ya hindari. Jangan nekatin gitu. Orang rasionalis kan gitu. Bukan semata-mata soal untung rugi, tapi soal kemungkinan-kemungkinan. Dan pilihan-pilihan, alternatif-alternatif. Mana yang terbaik? Ya tentu kalau yang terbaik itu yang lebih mendukung kepentingan kita kan gitu. Rasionalis. Lalu ada tipe berpikir yang ketiga, yaitu tipe berpikir orang yang supranatural. Nah, yang supranatural ini ya, namanya aja udah supranatural. Tadi ada natural, ya udah pokoknya ngikutin aja. Kalau yang supranatural ini adalah orang yang melibatkan unsur-unsur gaib dalam hidupnya. Oke, aku ikut. Bagaimana situasi, bagaimana keadaan, aku ikut. Tapi aku akan melibatkan kekuatan gaib. Nah, itu supranatural. Lalu ada yang semedi lah, ada yang tirakat lah, apalah istilahnya gitu ya. Minta pertolongan dari kekuatan gaib. Nah, itu supranatural. Nah, yang keempat, nah ini yang tipe Yesus. Ini adalah tipe orang yang berpikir supra-rasional. Supra-rasional ini bukan irasional. Kalau irrasional, ada kata itu berarti di luar akal. Kalau supra-rasional itu melampaui akal. Dan inilah perspektif iman. Iman itu supra-rasional. Melampaui akal, bukan di luar akal. Masih bisa dijangkau oleh akal, tapi melampaui akal. Nah, orang yang supra-rasional ini adalah orang yang senantiasa melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Bukan kekuatan gaib macam setan-setan, jin-jin gitu ya, atau makhluk-makhluk halus, tapi Tuhan. Ini suprarasional. Dan Tuhan Yesus termasuk tipikal orang yang suprarasional. Dia tahu tujuan hidupnya apa. Dari 3 tahun sebelumnya ketika dia memulai pelayanan di Galilea, Yesus tahu bahwa tujuan hidupnya adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya.
Apa itu kehendak Bapaknya? Kalau dari seruan Yesus, Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali engkau menolak aku. Udah jelas bahwa tujuan Yesus dalam rangka memenuhi kehendak Sang Bapa adalah menyelamatkan umat Tuhan. Itu. Jadi dari awal pelayanan Yesus, dia tahu. Tapi untuk menyelamatkan itu bukan perkara yang mudah. Ini persoalannya di sini. Sebab untuk menyelamatkan umat Tuhan, orang yang tegar tengkuk, keras, bukan lagi keras kepala ya, tegar tengkuk. Kalau keras kepala kan otaknya mikir terus ya. Kalau orang tegar tengkuk itu kan udah susah itu dibelokin gitu ya. Kalau otaknya yang keras kan masih bisa dibelok-belokin dengan pertimbangan-pertimbangan. Tapi kalau tengkuknya yang tegar, susah dibelokin. Coba aja kalau Bapak Ibu salah leher gitu ya, tidur ya. Gini-gini kan susah kan, gini-gini. Itu tegar tengkuk, karena tegang di sininya. Macet di sininya ya. Bayangkan orang nabi-nabi menyatakan yang benar, dibunuh. Yesus datang menyatakan kebenaran, membawa keselamatan, dibunuh. Dan Tuhan Yesus tahu resiko itu. Lalu pertanyaan, kenapa Tuhan tetap meneruskan perjalanannya? Mengapa dia tidak mundur? Mengapa dia tidak balik arah? Kenapa dia terus? Itu kalau kita berpikir pakai rasio begitu. Ngapain? Nyari mati. Tapi kalau orang berpikir dengan cara suprarasional, melibatkan Tuhan, oke, aku tahu bahwa ini berisiko. Rasionya ya, aku tahu bahwa ini berisiko. Bakalan mati nih kalau terus. Tapi karena ada unsur supranya, I will do it. Aku akan terus jalan. Kenapa? Karena aku tahu aku tidak berjalan sendiri. Ya. Dan ini adalah support yang besar ya. Ketika seseorang sadar bahwa dia tidak berjalan sendiri tapi dia berjalan bersama dengan Tuhan, itu suatu dorongan yang luar biasa. Saya jadi ingat satu lagu ya, You'll Never Walk Alone, itu lagunya kesebelasan apa itu ya, di Inggris itu, yang kostumnya merah itu. Kalau dengar lagu itu ya, You'll Never Walk Alone gitu. Wah, itu bergidik loh. Saya rasa tuh, karena saya nonton berkali-kali tapi saya bergidik gitu ya. Ada rasa satu kekuatan gitu. Bahkan kalau saya dengar lagu itu, saya bisa nangis, saya bisa meneteskan air mata. Kenapa? Saya ingat, dalam kehidupan kita yang sekarang ini banyak persoalan. Banyak masalah. Kemarin dalam satu webinar tentang bagaimana kita bertegur sapa dengan orang lain, ada satu peserta webinar yang bilang gini, saya ketemu satu ibu, dia bilang, saya selalu tegur dia sih senyum, ya. Tapi datar katanya. Kok ibu bisa lihat dia senyum? Dia nggak pakai masker katanya, tapi datar katanya. Jadi waktu dia senyum dia buka masker, tapi datar. Dan itu terjadi berkali-kali. Kenapa ya? Ibu itu sombong ya? Saya bilang begini, belum tentu Bu. Dalam situasi seperti sekarang ini, bisa jadi orang itu tidak tersenyum, atau dia tersenyum, tapi mukanya nggak bisa ditekuk, karena penderitaannya udah berat. Masalahnya sudah banyak.
Bisa jadi gitu. Jadi jangan seujon dulu nuduh orang bahwa dia tuh nggak bisa tersenyum karena dia sombong. Dalam situasi seperti sekarang ini, kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena Tuhanlah yang bisa memberikan jalan keluar kepada kita. Dan inilah yang saya yakin menjadi sebuah keyakinan Tuhan Yesus ketika dia menjalani kehidupannya, ketika dia meneruskan misinya. Yang bagi kaum rasionalis dibilang itu misi bunuh diri. Yesus tahu bahwa dia akan mati, tapi dia bilang hari ini dan besok, dan hari ketiga akan selesai. Saya melihat di situ ada makna simbolis dari perkataan Tuhan. Hari ketiga akan selesai. Oke, hari ini penderitaan, besok penderitaan. Hari ini bekerja, besok bekerja. Hari ini melayani, besok melayani. Tapi semuanya itu ada akhirnya. Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai aku datang dan kamu berkata, dimuliakanlah dia orang yang datang dalam nama Tuhan. Luar biasa. Saudara-saudara, apa yang saya baca, apa yang kita baca dari firman Tuhan pada hari ini, ingin mengingatkan kita semua bahwa dalam situasi seperti sekarang ini, apa yang harus kita lakukan bukan diam, bukan tidak bergerak. Ya sudahlah, udah susah zamannya, ya udah diam aja. Mau ngapain lagi? Orang lain juga susah, sama-sama susah. Itu namanya bunuh diri, nggak ada usaha itu. Atau ya gimana, mau gimana lagi? Gereja mau gimana lagi? Saya mau gimana lagi? Susah. Mau begini mentok, mau begitu mentok. Gereja mau bikin ini, artinya apa? Dana juga sekarang menipis. Persembahan turun. Mau kemana-mana juga susah. Lalu, ya sudah, kan kita harus work from home, dari rumah aja. Daripada, mendingan. Nah. Atau, jangan juga, ya udah situasi susah begini ya. Kita minta bantuan yang gaib aja. Coba Bapak Ibu perhatikan di HP. Saya berapa kali tuh dapat kiriman tuh. Jika Anda kesulitan uang, hubungilah kami. Kami akan memberikan jawaban atas persoalan Anda. Soal keuangan, soal jodoh, soal apa. Itu praktek perdukunan. Sekarang marak loh, lewat HP itu. Ditawarin terang-terangan. Kalau Anda berpikir supranatural, iya juga ya. Apa salah sih ya, saya sekali-sekali lah ya. Namanya juga orang kan manusia berdosa. Semua orang kan juga nggak baik-baik amat kan. Ya udah. Jangan. Berpikirlah suprarasional. Tetaplah percaya bahwa dalam situasi seperti sekarang ini Tuhan beserta dengan kita. Dan kita harus move on. Kita harus bergerak. Kalau dalam tema kita berjalan, berarak menuju kehidupan yang sejati. Kehidupan yang sejati itu apa? Kehidupan sejati itu adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kehidupan sejati itu adalah kehidupan yang sesuai dengan tujuan Tuhan. Kita hidup di dunia ini adalah untuk menjalankan misi Tuhan. Itu harus kita sadari. Bukan hanya misi saya, misi keluarga saya, tapi misi Tuhan. Gereja harus bergerak, kita harus bergerak.
Ada begitu banyak persoalan di sekitar kita. Jangan diem. Jangan berpikir, udah dah, nggak ada gunanya juga kita berbuat apa-apa. Ada. Jangan pikir bahwa perbuatan yang kecil itu nggak ada artinya. Saya teringat pada apa yang dikatakan oleh Mother Teresa ketika dia mengatakan, tidak setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan perkara-perkara besar. Tapi pasti setiap kita memiliki kesempatan untuk melakukan perkara-perkara kecil tetapi yang bernilai besar. Jadi bukan soal perkara ini besar atau kecil, tapi nilai dari perkara itu gimana? Contoh. Ada orang yang mengalami kedukaan. Tentu ketika dia mengalami kedukaan, dia merasa kehilangan. Dan dia membutuhkan orang lain sebetulnya saat itu. Orang lain yang menegur dia, orang lain yang ngajak dia bicara, orang lain yang menghibur dia, orang lain yang menguatkan dia, ya enggak? Lalu ketika kita datang lewat telepon, WhatsApp call, telepon, itu perkara kecil atau perkara besar? Itu perkara kecil. Tapi perkara kecil itu memiliki nilai yang besar. Mungkin saat itu dia sedang bergumul, ya Tuhan, kenapa orang yang aku kasih nggak ada lagi? Kenapa Tuhan? Lalu kita datang, kita mau hibur dia, kita memberikan support, kekuatan pada dia. Itu bisa jadi buat dia, itu jawaban Tuhan atas persoalan dia. Walaupun mungkin suami atau istri tidak hidup lagi, ya. Tapi kehadiran kita membawa kabar baik kepada dia, itu adalah berita keselamatan bagi dia. Itu perkara kecil. Itu perkara kecil. Contoh, diakonian, Bu Inge, suka ngubungin saya nih, Pak si ini bantu nggak, ini kan masuk KPR. Berapa bantuannya? Bantuannya berapa? Bantuan diakonnya berapa? Yang pribadi berapa? 200, 300? 3,5? 300. Saya mau tanya, 300.000 gede atau kecil? Gede apa kecil? Mungkin buat sebagian orang, gede juga ya. Bagi orang yang ekonominya lemah. Tapi kalau ekonominya kuat, 300.000 apaan? Gue makan juga sekali, lebih dari situ. Tapi buat orang yang dibantu 300.000, karena ekonomi lemah, wow, mungkin tidak bisa menutupi seluruh kebutuhan hidupnya dalam 1 bulan. Tapi perhatian yang diberikan itu adalah support yang luar biasa. Disitulah kita berusaha menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Disitulah kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan seseorang. Sehingga di tengah-tengah kesulitan hidupnya dia bisa melihat Tuhan. Dia bisa merasakan Tuhan. Saudara-saudara, ini yang harus kita lakukan. Small but meaningful, bukan small but beautiful. Small but meaningful. Small but powerful. Saya mau tanya, waktu Yesus mati, berapa jumlah muridnya? Kalau lihat-lihat kasarnya ya, dari 12 orang, 1 mengkhianat, si Yudas ya, tinggal 11. Ya kita nggak tahu lah, pengikut anonim gitu ya. Tapi kalau lihat dari tokoh-tokoh yang terkemuka,
Tuhan Yesus itu tidak termasuk di urutan pertama loh. Masih ada lagi tokoh yang lebih hebat katanya ya, memiliki banyak pengikut. Tapi ini bukan soal berapa banyak nih yang jadinya ikut Yesus, tapi berapa banyak orang yang bisa merasakan, berapa banyak orang yang bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Ini penting. Tugas kita bukan mengkristenisasi. Tugas kita adalah mengkristuskan orang. Kalau mengkristenisasi, berapa banyak nih yang jadi ke gereja Kepaduri karena perbuatan kita? Itu kristenisasi. Tapi kalau mengkristuskan orang, berapa banyak nih orang yang oleh karena gereja bisa merasakan kehadiran Kristus dalam hidupnya? Berapa banyak orang yang bisa merasakan bahwa Yesus sungguh-sungguh berkarya dalam hidupnya, menolong dia, menopang kehidupannya. Itu. Sehingga dia pun boleh menjadi saksi bagi yang lain. Meneruskan, mewartakan kabar baik kepada yang lain. Ada resiko. Yes. Tapi kita tidak berjalan sendiri. You'll never walk alone. Anda dan saya, kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, biarlah ini boleh menjadi satu modal bagi kita, satu insight bagi kita, ya, yang memampukan kita untuk terus berkarya di dunia ini, berjalan berarak menuju kepada kehidupan yang sejati atau kesejatian hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Saat ini saya Nova Simanung Khalid dengan putri saya Gracia Manulang akan mempersembahkan sebuah pujian yang luar biasa, sangat kami nikmati. Dan pujian ini saya pertama kali kenal juga waktu beberapa puluh tahun yang lalu di acara retret sekolah minggu GKI Kepaduri. Dan saat ini anak saya kelas 6 SD pun pada saat beberapa bulan lalu, Januari 2022, itu pertama kali dia mendengarkan lagu Yesus Sahabatku dan langsung suka. Dan kali ini sebagai kesaksian pujian dari kami mempersembahkan untuk kita semua Yesus Sahabatku. Besarnya
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selama Minggu Prapaskah ini kita akan diajak untuk berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kita akan mendoakan mereka dalam doa-doa syafaat kita selama seminggu ini. Kita juga dapat memberikan dana bantuan dengan mengirimkan ke rekening GKI Kepaduri dengan menambahkan nominal Rp22 dalam sumbangan kita. Misalnya 10 juta Rp22 di belakangnya. Pada minggu ini kita mengumpulkan dana untuk diberikan kepada Rumah Kanker Anak Anyo. Dalam rumah singgah Anyo, setiap anak-anak yang butuh menjalani kemoterapi beserta keluarganya dapat tinggal dengan biaya yang sangat murah. Anak-anak juga dapat berjumpa dengan sesama penderita kanker dan dapat saling mendukung satu sama lain. Sebentar kita akan menyaksikan video tayangan dari rumah singgah Anyo. Halo, perkenalkan saya Siti Julia dari Rumah Anyo. Saya sangat bersyukur bisa mengenal Yayasan Anyo Indonesia atau YAI. YAI adalah yayasan sosial yang berfokus pada kanker anak. Berdiri di Jakarta hampir 10 tahun yang lalu pada tanggal 27 Juni 2012. Anyo adalah nama kecil Andrew Maruli David Manulang yang namanya diabadikan oleh orang tuanya, Bapak Sabar Manulang dan Ibu Pinta di Yayasan Anyo Indonesia untuk meneruskan semangat almarhum Anyo ketika dulu semasa hidupnya pernah berjuang melawan kanker. Melalui Yayasan Anyo Indonesia diharapkan semakin banyak anyo-anyo lainnya yang dapat diselamatkan dari kanker. Rumah Anyo adalah salah satu program yayasan yang merupakan tempat tinggal sementara untuk anak-anak dari berbagai daerah selama berobat di rumah sakit rujukan di Jakarta. Bisa menampung 12 pasien kanker anak dan pendampingnya. Tinggal di sana gratis, makan dan kebutuhan sehari-hari disediakan oleh yayasan. Rumah Anyo dekat dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki ke Rumah Sakit Kanker Darmais. Selain Rumah Anyo, YAI juga aktif menyebarluaskan informasi hal kanker pada anak, supaya masyarakat bisa ikut waspada sejak dini, supaya semakin banyak anak-anak bisa ditemukan sejak dini, tidak terlambat diterapi oleh ahlinya, sehingga diharapkan anak-anak bisa diselamatkan dari kanker dan menjadi survivor atau penyintas kanker anak seperti saya. Terima kasih banyak kepada semua pemerhati kanker anak atas perhatian dan kepeduliannya. Kiranya Tuhan dapat membalas kebaikan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, Anyo ini kalau nggak salah anaknya ya yang punya yayasan itu. Dan beberapa waktu yang lalu tuh pemuda juga pernah ke sana dan mereka tuh orang Kristen. Tapi pelayanannya terbuka untuk semua orang. Jadi tidak hanya orang Kristen saja tapi juga umat Muslim, umat Buddha dari berbagai daerah yang nggak punya uang untuk nginep di hotel atau di penginapan kalau misalnya anaknya harus dibawa ke rumah sakit kanker misalnya Darmais gitu ya. Nah ditampung di situ
dan tidak dikenakan biaya, jadi sukarela saja berapa. Misalnya cuma mampu 5.000, ya 5.000 lah. Jadi memang mereka benar-benar nirlaba ya untuk pelayanan itu. Ya, kita boleh mendukung mereka karena baik untuk menjadi satu kesaksian ya tentang cinta kasih Tuhan bagi sesama. Ya. Baik Bapak Ibu, kita naikkan pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada hari ini Kau sudah nyatakan firman-Mu bagi kami. Kiranya kami boleh belajar menjadi seperti Kristus, menjalani kehidupan ini dengan beriman kepada Bapa, terus melayani, terus mengabdi, terus menunjukkan ketaatan pada Tuhan untuk berarak menuju kehidupan yang sejati, itu kehidupan yang berkenan kepada Bapa, kehidupan yang sesuai dengan tujuan Bapa. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menjalani kehidupan yang demikian, meskipun dengan berbagai macam tantangan yang harus kami hadapi baik sebagai pribadi, keluarga ataupun gereja. Tapi kami percaya satu hal, bahwa Tuhan selalu menyertai, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan melindungi kami. Dan biarlah kami boleh berjalan terus bersama dengan Tuhan sampai akhir hayat kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa pada saat ini untuk bangsa negara kami. Dalam segala kesulitan yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk pemulihan ekonomi khususnya dengan percepatan pemberian vaksin. Tuhan, Engkau berkati setiap upaya baik yang dilakukan oleh pemerintah kami bagi rakyat. Dan kami berdoa juga untuk rakyat Indonesia seluruhnya. Kiranya juga Engkau berikan kesadaran untuk mengikuti protokol yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga penanggulangan virus COVID-19 dapat segera teratasi, dan kehidupan yang ditandai dengan pandemi berubah menjadi endemi, kami boleh menjalani kehidupan yang baik, yang lebih leluasa, yang memungkinkan kami beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan sosial, kebutuhan ekonomi, termasuk juga kebutuhan religius kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih juga untuk kesempatan boleh menjalani segala bentuk kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dengan situasi-situasi yang masih sulit, tapi kami boleh bersyukur karena kami melihat Tuhan hadir dan berkarya dalam hidup kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, baik yang ada di Rusia maupun Ukraina, yang saat ini terlibat konflik dan melibatkan juga beberapa negara lain. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau yang melindungi rakyat baik yang ada di Ukraina maupun juga di Rusia, dan juga negara-negara di belahan lain di dunia ini yang terlibat di dalam konflik dan perang. Kami berdoa bagi setiap orang tua, bagi anak-anak, bagi mereka yang saat ini mungkin kehilangan rumah tempat tinggal mereka, kehilangan pekerjaan, hidup di dalam ketakutan. Tuhan, lindungilah mereka. Berikanlah kepada mereka kasih-Mu, perlindungan-Mu. Dan dengan cara-Mu kami percaya Tuhan, bahwa kesulitan yang dihadapi akibat konflik ini dapat diatasi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan efek yang lebih buruk daripada perang yang terjadi saat ini. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk jemaat-Mu GKI Kepaduri, dan juga untuk setiap program pelayanannya. Tuhan berkati para pelayannya, berkati juga rencana-rencana yang akan dilaksanakan pada program tahun pelayanan yang baru. Tuhan sertai, agar kami boleh melakukan yang terbaik sebagai wujud dari karya kasih Tuhan kepada umat dan kepada simpatisan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga untuk panti asuhan AC Lestari yang saat ini dalam proses relokasi. Tuhan berkatilah
agar rencana ini yang sudah berjalan dapat terus berjalan dengan baik dan pada akhirnya boleh selesai dengan baik. Kami berdoa bagi anak-anak, bagi para pengurus, kakak-kakak pengasuh, dan juga pengurus yayasan serta majelis jemaat juga yang mensupport pelayanan ini. Tuhan berkatilah agar pelayanan kemanusiaan ini sungguh-sungguh menjadi sebuah pelayanan yang berdampak besar bagi kehidupan anak-anak ke depan. Berkatilah segala proses yang sedang berjalan saat ini untuk melaksanakan relokasi panti sehingga berjalan dengan baik dan anak-anak boleh menikmati kehidupan yang lebih baik di tempat yang baru. Kami berdoa juga ya Bapak bagi jemaat kami, simpatisan kami juga dalam hal pekerjaan dan usaha yang dilakukan di masa pandemi. Berkatilah ya Bapa, ajarlah kami untuk selalu juga bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hasil jerih payah yang diterima. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sakit, bagi Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Lesnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Bapak Herianto Wibowo, Bapak Ahmad Arifin, dan Ibu Resmida Hutagalung, serta saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit, dan dalam masa sakit ini juga tunjukkan kasih sayang-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan dengan melihat Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan Kau memberi yang terbaik, sebab itu kami meminta yang terbaik itu kepadamu bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga teringat dengan pergumulan Bapak Yohanes Rahmat. Tuhan, Engkau yang senantiasa mendukung, membimbing, dan juga yang senantiasa menolong Pak Yohanes dalam proses pergumulan yang dia hadapi saat ini. Kami percaya Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan pertolongan-Mu, Pak Yohanes dapat keluar dari pergumulan yang dia hadapi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga bagi jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa bagi Stephen Lim, bagi Bapak Yan Rinaldi, Ibu Winnie Syarif, Ibu Moilan, Bapak Alvin Fauzi, Ibu Milka Marisa, Bapak Martin Talizomasi Zebua, Saudari Erni Winarsi, Ibu Yani Sutardi, Saudara Mario, Saudara Landri, Ibu Toping, Saudari Erik Kristanto, Ibu Tri Haryati, Bapak Gondo Sujoni, Saudari Riani Pisesa, Bapak Michael Eko Kristianto, Bapak Sahat Cilalahi, Saudari Evi Catherine Silalahi, serta Bapak Heri Setiawan. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka yang berulang tahun. Tuhan telah menambahkan 1 tahun dalam usia mereka. Sertailah mereka ya Bapa, dan biarlah dalam penyertaan-Mu mereka boleh bersuka cita dan bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Berikan kesehatan dan rezeki dan juga damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Ya Bapa, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami yang kami boleh naikkan kepadamu seturut dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Maka
Umat yang dikasihi Tuhan, dengan sukacita marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur ini kita dasarkan dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, merupakan suatu sukacita bagi kami karena kami masih Tuhan perkenankan memberi ucapan syukur kepadamu. Kiranya persembahan yang telah kami sampaikan dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kiranya majelis jemaat dan para aktivis dapat mengelola persembahan ucapan syukur ini dengan roh kebijaksanaan yang datangnya darimu. Ajari kami juga supaya lebih mengerti memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ucapan syukur kami. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan,
bergeraklah untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Dan kabarkanlah kehidupan sejati yang Ia beri, sebab Dia yang merelakan dirinya menderita dan siap menghadapi kematian adalah Dia yang rindu agar kita hidup di dalam pimpinannya. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai berderu, gelombang zaman berhembus yang sulit ditempuh, penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah lautan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya, semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Oh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, tetap sendirian, teman sejalan banyaklah, dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah labuhan Tuhanmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang lanjutkanlah kehidupanmu dalam damai sejahtera untuk menjadi pewarta kasih-Nya. Kiranya pemeliharaan Allah Bapa,
Kasih Tuhan Yesus Kristus dan semangat Roh Kudus menyertai kita dimanapun kita berada dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Hosana. Amin.